Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'd. Salat tarawih itu hukumnya sunnah dan ini merupakan ijma' kesepakatan para ulama yang tidak ada seorang pun ulama yang berbeda pendapat mengenai hal ini sebagaimana yang dinukilkan oleh Imam Nawawi rahimahullah. Tetapi kemudian pertanyaannya, salat tarawih tersebut apakah dia dianjurkan untuk salat berjamaah di masjid, apakah lebih utama untuk salat berjamaah di masjid atau dilakukan di rumah? Karena sholat tarawih merupakan salah satu sholat sunnah, yang mana sholat sunnah itu sebagaimana disebutkan oleh Rasulullah SAW, afdalu sholatil mar'i fi baitihi ilal maktubah. Sholat yang paling utama itu adalah sholat yang dilakukan di rumah, kecuali sholat wajib. Berarti sholat sunnah keseluruhan secara umum dianjurkan untuk dilaksanakan di rumah. Akan tetapi kalau kita melihat kembali pada disyariatkannya sholat tarawih, Rasulullah SAW pertama kali diikuti oleh para sahabat untuk melaksanakan sholat tarawih itu beliau melaksanakannya di masjid. Jadi sebagaimana yang diriwayatkan dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam sahihnya bahwasanya di suatu malam Rasulullah SAW pada bulan Ramadan sholat tarawih di masjid sendirian. Kemudian ada beberapa orang sahabat yang mengikuti beliau, berjamaah bersama beliau. Keesokan harinya, malam harinya, Rasulullah SAW kembali sholat tarawih dan ternyata yang mengikuti beliau lebih banyak. Maka esok harinya, malam ketiga atau keempat, Rasulullah SAW tidak keluar, padahal para sahabat sudah menanti beliau. Maka keesokan harinya Rasulullah SAW menjelaskan kepada para sahabat, qad ra'aitul ladzi sana'tum falam yamna'ni minal khuruji ilaikum illa anni khasyitu an tufrada 'alaikum. Aku tahu bahwasanya kalian menungguku untuk sholat tarawih, tetapi aku tidak keluar karena aku takut sholat tarawih itu akan dijadikan wajib atas kalian. Jadi dari hadis ini Rasulullah SAW sholat tarawih melaksanakannya di masjid. Hanya saja beliau tidak melakukan di masjid, beliau meninggalkannya karena takut sholat tarawih tersebut akan diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sepeninggal Rasulullah SAW, para sahabat masih senantiasa sholat di masjid meskipun tidak secara berjamaah. Ada yang sholat sendirian, ada yang sholat berjamaah bersama 2 orang, 3 orang, tetapi tidak berjamaah bersama-sama. Hingga datang masa Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, kemudian beliau mengumpulkan kaum muslimin untuk sholat berjamaah dengan satu imam di masjid. Jadi dilihat dari sejarahnya, sholat tarawih itu dilaksanakan oleh Rasulullah SAW di masjid, yang menunjukkan bahwasanya sholat tarawih ini memiliki hukum yang khusus. Akan tetapi hadis Aisyah radhiyallahu anha yang menyebutkan bahwasanya pertama kali Rasulullah SAW melaksanakan sholat tarawih dan diikuti oleh para sahabat tersebut diriwayatkan juga oleh dari jalur Zaid bin Sabit radhiyallahu anhu, bahwasanya setelah itu ketika Rasulullah SAW pada malam ketiga atau keempatnya tidak keluar untuk sholat berjamaah, Rasulullah SAW bersabda kepada para sahabat, fasallu ayuhan nas fi buyutikum fa inna afdhala sholati sholatul mar'i fi baitihi ilal maktubah. Kalian silahkan sholat saja di rumah, karena sholat yang terbaik itu adalah sholat yang dilaksanakan di rumah, kecuali sholat wajib. Di sini, hadis ini Rasulullah SAW secara jelas menyebutkan bahwasanya sholat tarawih itu termasuk dalam sholat sunnah secara umum yang dianjurkan untuk sholat di rumahnya. Apakah ini berlaku untuk setiap orang? Para ulama dari keempat madhab menyebutkan bahwasanya sholat tarawih itu lebih dianjurkan untuk dilaksanakan di masjid secara berjamaah. Bahkan dalam madhab Hanafi disebutkan bahwa hukum sholat tarawih itu sunnah alal kifayah, sunnah kifayah. Jadi kalau tidak ada yang sholat berjamaah di masjid, mereka semuanya berdosa. Kalau sholat di rumah, mereka tidak mendapatkan keutamaan sholat di masjid. Jadi dianjurkan untuk sholat di masjid. Apa dasarnya? Karena Rasulullah SAW dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dzar Al-Ghifari, bahwasanya Rasulullah SAW sholat bersama para sahabat sholat tarawih berjamaah di malam ke-23 Ramadan. Kemudian beliau sholat sampai sepertiga malam yang
pertama, sholat malam selama sepertiga malam pertama. Kemudian malam ke-24 beliau tidak sholat tarawih bersama para sahabat. Malam ke-25-nya beliau kembali sholat berjamaah sampai setengah malam. Jadi ketika itu Abu Dzar berkata, apakah kita akan sholat sunnah semalam penuh saja wahai Rasulullah? Rasulullah SAW tidak melakukannya. Beliau hanya sholat sampai setengah malam dan kemudian beliau bersabda, innahu man qama ma'al imami hatta yansharif kutiba lahu sholatul lailah. Barang siapa yang sholat bersama imam sampai selesai, maka dia dihitung mendapat pahala seperti sholat malam satu malam penuh. Jadi dari hadis ini disebutkan, kita lihat bahwasanya sholat tarawih itu memiliki kekhususan. Tidak seperti sholat sunnah lain yang secara umum dianjurkan untuk dilaksanakan di rumah. Sholat tarawih ini dianjurkan untuk dilaksanakan di masjid karena mendapatkan keutamaan ini. Yaitu kalau sholat bersama imam sampai imam itu selesai, maka dia mendapatkan pahala seperti sholat malam satu malam penuh, walaupun dia hanya sholat setengah malam atau sepertiga atau kurang, selama dia sholat bersama dengan imam sampai imam tersebut selesai. Kelanjutan hadis Abu Dzar tersebut, di malam ke-27 Rasulullah SAW kembali sholat tarawih berjamaah dan beliau juga menghadirkan keluarga beliau, istri-istri beliau untuk sholat berjamaah. Hadis ini juga hadis sahih yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi, Abu Dawud dan Nasai dan sebagainya. Jadi dari sini disimpulkan bahwasanya sholat tarawih itu lebih baik, lebih dianjurkan untuk dilaksanakan secara berjamaah di masjid karena keutamaan ini. Adapun hadis yang diriwayatkan oleh Zaid bin Sabit yang menyebutkan bahwasanya Rasulullah SAW memerintahkan para sahabat untuk sholat saja di rumah karena sholat yang paling utama, sholat sunnah yang paling utama itu dilakukan di rumah. Sebagian ulama yang menyebutkan bahwasanya hal tersebut berlaku dalam kondisi tertentu. Misalnya dalam mazhab Syafi'i, Imam Syafi'i menyebutkan dianjurkan untuk sholat di rumah bagi orang yang mampu, orang yang kuat untuk sholat di rumah. Kuat dalam hal apa? Kalau dia memiliki hafalan Al-Quran dan dia bisa untuk memanfaatkan waktu lebih baik ketika dia sholat di rumah. Jadi dia dapat melaksanakan sholat dengan bacaan Al-Qurannya, dia bisa sholat lebih panjang dibandingkan dengan ketika dia sholat berjamaah di masjid. Begitu pula dalam mazhab Maliki disebutkan bahwasanya kalau orang mengkhawatirkan riya kalau ketika dia datang ke masjid untuk sholat berjamaah, maka dia dianjurkan untuk sholat di rumah dengan catatan sholat dia di rumah itu tidak menjadikan masjid kosong. Jadi kalau semua orang sholat di rumah kemudian masjid menjadi kosong, tidak ada yang jamaah di masjid, maka hal tersebut tidak dianjurkan juga. Jadi sholat tarawih merupakan sholat sunnah yang memiliki ketentuan khusus, di mana sholat tersebut dianjurkan untuk dilaksanakan secara berjamaah di masjid sebagaimana yang disebutkan oleh Rasulullah SAW dari pahala yang didapat oleh orang yang melaksanakan sholat berjamaah, sholat tarawih berjamaah di masjid sampai imam selesai. Dan hal itu pula yang dilakukan oleh para sahabat sepeninggal Rasulullah SAW, kemudian sampai dikumpulkan oleh Umar bin Khattab dalam satu jamaah di masjid, dan dilanjutkan oleh kaum muslimin setelah masa Umar senantiasa sholat berjamaah di masjid hingga masa ini. Wallahu ta'ala alam wa sallallahu wasallam wa baraka ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.